Pemirsa, di saat Israel terus membombardir Gaza dengan dalih menghancurkan kelompok kemerdekaan Hamas, kini Israel semakin intensif mencaplok wilayah tepi barat. Kenapa dunia diam melihat pelanggaran internasional ini? Kami akan membahasnya bersama analis politik Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Mas Hasibullah, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore Mas Anggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, ini tepi barat terlihat semakin masif dicaplok begitu melalui serangan dan penangkapan warga Palestina dan Israel. Kita sering sekali belakangan ini melihat orang Palestina diusir dari rumahnya sendiri, kemudian tentaranya masuk di wilayah tepi barat begitu. Menurut Anda, apa memang Israel ini sengaja memanfaatkan ketika fokus dunia yang saat ini ke Gaza sehingga mereka bisa masuk ke dalam tepi barat, Mas? Ya, kalau saya melihat Mas Anggi, melihat apa yang eskalasi yang juga meningkat di hampir seluruh tempat di Palestina, termasuk di wilayah tepi barat, itu menunjukkan bahwa memang situasi konflik di antara Israel dengan Palestina secara umum ini semakin memburuk dan hampir tidak terkendali. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa berbagai macam aksi yang terjadi di tepi barat itu menunjukkan kita bisa melihatnya dari dua sisi. Dari sisi Israel, memang mereka intensif mencari orang-orang yang dianggap atau dituduh sebagai terkait dengan Hamas di tepi barat. Nah, sementara dari sisi Palestina sendiri, terutama dari sisi Hamas, saya meyakini ya mereka juga sedang berjuang dengan segala cara, termasuk mungkin menggunakan peluang-peluang serangan yang bisa dilakukan dari jalur tepi barat. Walaupun secara politik, nah ini Mas Anggi, secara politik sebenarnya Israel dengan tepi barat itu masuk dalam hubungan yang mestinya tidak menjadi konfliktual pada masa sekarang, minimal karena sekutu-sekutu Israel sendiri masih mempercayai Mahmud Abbas atau otoritas Palestina untuk menjadi bagian daripada Palestina ke depan. Itu pandangan sekutu Israel yang belum tentu diikuti oleh Israel, karena kita tahu sejak meletus perang dari 7 Oktober sampai sekarang memasuki 213 hari, itu kan Israel seringkali tidak mengindahkan atau mengikuti apa yang disampaikan oleh sekutu termasuk Amerika. Nah, kasus yang terbaru, saya ingin masuk kepada kasus yang terbaru untuk membaca lebih lengkap, itu gagalnya perundingan untuk gencatan senjata atau perdamaian permanen yang itu sangat dipromo, sangat didukung oleh para mediator termasuk Amerika, kemudian Qatar dan juga Mesir, di mana salah satu faktornya adalah bahwa Israel tidak mau datang di dalam perundingan yang berlangsung di Kairo tidak lama ini atau 2 hari yang lalu. Nah, ini satu hal yang menunjukkan bahwa ya tadi memang untuk mencapai keinginannya, yaitu berperang dan menghabisi Palestina, menghabisi Hamas yang diduga sekarang persembunyian terakhirnya adalah Rafah, Israel itu bersikeras untuk masuk dan melakukan serangan darat ke Rafah, yang kalau kita ikutin dari perkembangan terbaru, ada kemungkinan dalam beberapa hari atau beberapa waktu Israel akan melakukan serangan darat ke Rafah. Sejauh mana besar dan kecilnya mungkin itu belum bisa dipastikan, Mas Anggi. Oke, Mas, ketika kita tahu bahwa ada niat Israel ini untuk menyerang habis-habisan Rafah begitu ya, apakah kita kebobolan ketika akhirnya kita melihat satu persatu wilayah tepi barat ini juga semakin dikuasai oleh Israel? Ya, memang ada dua ya yang sekarang menjadi perhatian dari sisi Israel. Yang pertama, sikap dari Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya yang menurut saya sangat ekstrim di dalam menjalankan praktek-praktek politik dan peperangan yang dilakukan, yang sampai pada tahap sekarang ini tidak ada lagi batas nilai apa yang dihormati gitu. Mulai dari nilai paling klasik, yang paling modern, yang mana yang tidak dihormati, yang masih diperhatikan oleh Israel. Misalkan di berita pengantar tadi, kebebasan jurnalisme juga dihancurkan. Kemudian tempat-tempat suci juga begitu. Kemudian soal aturan-aturan perang hampir tidak ada yang diindahkan oleh Israel.